Halo adik-adik, kalian ingin tahu mitos apa saja yang ada di tes seleksi jalur mandiri? Tunggu dulu, simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi update dan akurat seputar jalur mandiri. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK ataupun siswa yang gap year, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya mendapatkan hasil maksimal di kemarin di UTBK SBMPTN gelombang 1 maupun gelombang 2. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini dari kampus akan membahas seputar mitos-mitos yang berkembang di luar sana seputar tes jalur mandiri tahun 2022 ini. Ini merupakan informasi yang akan saya sampaikan secara akurat dan real agar adik-adik nantinya ketika seleksi mandiri tidak was-was atau ketika seleksi mandiri mendapatkan informasi secara benar dan tentunya akurat adik-adik. Maka simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi seputar jalur mandiri di semua PTN di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya teruskan nih informasinya seputar mitos-mitos di jalur mandiri tahun 2022. Adik-adik, UTBK SBMPTN tahun 2022 sebentar lagi di tanggal 3 Juni 2022 sudah berakhir ya di gelombang 2. Yang gelombang 1 tentunya sudah berakhir kemarin. Yang tentunya banyak dari siswa yang menginginkan hasil maksimal. Tetapi juga ada siswa yang sudah kurang pede karena kemarin mungkin ketika ujian overthinking, kemudian nervous dan sebagainya atau mungkin kurang siap. Maka alternatifnya pastinya adik-adik pengen tes seleksi di jalur mandiri. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa ada beberapa mitos yang berkembang di luar sana. Bahkan informasi ini setiap tahun banyak dipublish di media sosial adik-adik. Yang artinya biasanya bisa membuat adik-adik tentunya overthinking, kemudian informasinya tidak benar, yang ujung-ujungnya juga membuat adik-adik kurang pede mendaftar di jalur mandiri. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mitos yang pertama ya adik-adik ya. Mitos yang pertama adalah ikut jalur mandiri pasti lolos. Nah, ini informasi yang kurang benar adik-adik. Nah, kalau seperti itu logikanya kalau pasti lolos pastinya tidak akan ada seleksi ya di semua PTN-PTN yang menjalankan jalur mandiri. Jadi jalur mandiri pun meskipun diadakan secara independen oleh masing-masing PTN, semua siswanya atau calon mahasiswanya tetap dites atau diseleksi. Karena memang nantinya ketika pendidikan di pendidikan tinggi butuh siswa yang memang ulet, butuh siswa yang belajarnya tinggi, atau mungkin siswa yang pantang menyerah. Artinya salah satu kualifikasinya pastinya adik-adik harus diseleksi. Entah itu menggunakan nilai UTBK, nilai rapot, maupun seleksi. Jadi ingat ya, tidak benar kalau ada informasi bahwa jalur seleksi mandiri itu pasti masuk. Jadi untuk secara kualifikasi akademiknya memang banyak yang menggunakan nilai UTBK karena memang standarisasi soal yang paling susah di tes masuk perguruan tinggi menggunakan nilai UTBK adik-adik. Jadi tidak pasti masuk meskipun adik-adik mengikuti jalur mandiri. Next, yang mitos yang nomor 2 adalah jalur mandiri gede-gedean sumbangan atau gede-gedean uang pangkal. Nah, itu juga informasi yang kurang benar adik-adik. Nah, memang ada beberapa PTN dan universitas negeri di Indonesia yang menyelenggarakan jalur mandiri dan di situ menyebutkan mereka membebankan uang pangkal seperti Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, dan beberapa universitas-universitas lain. Silahkan cek di portal resminya. Namun ada juga beberapa universitas yang notabene universitas terkemuka di Indonesia tapi tidak membebankan uang pangkal atau sumbangannya. Seperti UI, kemudian UGM, atau misalnya universitas-universitas di bawah Kementerian Agama. Semuanya tidak membebankan biaya
sumbangan atau uang pangkal. Nah, dari sini sudah kita bisa simpulkan adik-adik bahwa kalau misalnya masuk jalur mandiri juga tidak gede-gedean uang atau gede-gedean sumbangan. Pure yang pertama adalah hasil seleksi dari masing-masing PTN itu adik-adik. Itu ya yang mitos yang kedua adik-adik. Ingat baik-baik ya di mitos yang kedua ini. Kemudian next yang mitos yang ketiga adik-adik. Jangan ikut lebih dari satu jalur mandiri. Nah, ini juga kurang benar adik-adik. Nah, memang banyak mitos yang berkembang bahwa kalau misalnya nanti saya ikut jalur mandiri ini terdeteksi oleh PTN A, kemudian kalau ikut jalur mandiri A, B, C juga PTN yang B juga ikut mendeteksi. Itu informasinya juga tidak benar adik-adik. Jadi memang jalur mandiri salah satu keistimewaannya adik-adik bisa mengikuti beberapa jalur mandiri, terutama yang notabene tidak melakukan tes lagi, yang menggunakan nilai UTBK SBMPTN. Artinya, kemarin ketika di gelombang 1 maupun gelombang 2 adik-adik sudah mendapatkan nanti sertifikat nilai UTBK, bisa dipakai di PTN A, PTN B, PTN C, bahkan mungkin kalau misalnya memungkinkan 10 PTN pun tidak ada masalah. Yang tentunya mungkin adik-adik akan terbebani oleh biaya pendaftarannya saja. Jadi, kalau misalnya adik-adik mendaftar di beberapa universitas itu menurut saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalnya adik-adik mendaftar di beberapa universitas, maka peluang adik-adik jauh lebih besar. Karena memang penghitungannya berbeda dengan SBMPTN atau UTBK SBMPTN. Kalau di UTBK SBMPTN tentunya seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalnya dari Palembang kemudian mendaftar di UNESA, mendaftar di UI dan sebagainya, otomatis pesaing adik-adik jauh lebih berat. Tapi kalau di jalur mandiri biasanya terregional. Jarang sekali anak-anak yang dari luar kota mengikuti jalur mandiri di PTN yang adik-adik tuju tersebut. Misalnya adik-adik ada di Jawa Timur, biasanya mandirinya ya sekitar Jawa Timur di Universitas Negeri Jember, kemudian di Universitas Negeri Surabaya dan sebagainya. Itu ya, jadi mitos yang ketiga tidak benar. Kalau misalnya adik-adik ikut lebih dari satu PTN itu di blacklist atau mungkin nanti dibuang peluangnya untuk diterima di PTN tersebut. Kemudian mitos yang terakhir, ini yang paling penting untuk adik-adik simak adalah harus sama pilihan jurusannya dan PTN-nya di UTBK SBMPTN, khusus yang mengikuti jalur mandiri menggunakan nilai UTBK SBMPTN. Nah, memang ketika UTBK SBMPTN misalnya nih adik-adik mengikuti Saintek, kemudian Sosum maupun campuran, biasanya nanti ketika di jalur mandiri ada persyaratan hanya sebatas jurusannya. Misal di jalur mandirinya adik-adik ingin mengikuti fakultas kedokteran, otomatis nih nilai yang dipakai adalah nilai Saintek. Artinya jika adik-adik ketika UTBK SBMPTN mengikuti Sosum maka tidak bisa mengikuti fakultas kedokteran di PTN yang adik-adik tuju tadi. Tapi kalau misalnya adik-adik Saintek maka adik-adik bisa mengikutinya. Jadi paham ya adik-adik? Jadi tidak perlu sama dengan jurusan dan PTN yang adik-adik tuju di SBMPTN tahun 2022. Misalnya ketika di SBMPTN 2022 ini ketika adik-adik memilih fakultas kesehatan, taruhlah farmasi di Universitas Airlangga, kemudian di jalur mandirinya memilih di ITB jurusan pertambangan, itu dibolehkan adik-adik asalkan satu NICE atau satu rumpun Saintek, Sosum maupun campuran. Bagaimana adik-adik yang campuran? Tentunya kalau misalnya nih adik-adik masuk fakultas kedokteran tapi adik-adik ujiannya campuran, maka yang dinilai adalah nilai yang dari Saintek saja adik-adik. Oke, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan kesimpulan dari video kali ini adalah simak baik-baik persyaratan di masing-masing PTN. Jadi mitos-mitos yang saya sebutkan itu adalah murni pengalaman-pengalaman siswa saya, dan saya mereview banyak di portal-portal resminya, dan saya menganalisa bahwa informasi ini sangat membantu adik-adik. Jadi paham ya adik-adik? Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan adik-adik dimudahkan di segala aktivitas dan dimudahkan nanti masuk di PTN di tahun 2022 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.